Dulu saya tahu di Bojonggede itu kalau sudah masuk bulan puasa tidak ada boleh yang buka warteg siang hari, nggak ada boleh yang buka bakso siang hari, nggak ada boleh yang jualan makanan siang hari. Berani buka, maka siap-siap bakal taruhannya apa? Bisa jadi dihancurin. Haji Sulam jualan opak belum matang dikasih markisa. Jawab salam yang kurang kompak, mentang-mentang lagi pada puasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan ja'ala syahrul siyam ja'ala syahrul mubarak li ummati sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pimpinan dealer Honda Desko Bojonggede. Kalau saya dulu tahunya Kodamas dulu ya, dulu itu. Tadi ternyata ngobrol sama Bapak pimpinan sudah berubah namanya. Semoga semakin berubah, semakin jaya, semakin sukses selalu buat Desko Motor ini. Tak lupa juga para pimpinan yang lainnya, Bapak Manajer General Pak Joni kalau nggak salah ya, Pak Johan juga tadi kalau nggak salah nama yang dikirim sama Bang Ian itu, juga bapak-bapak pimpinan leasing semuanya, para karyawan semua tanpa terkecuali, khusus juga Bang MC dan juga Teteh MC, alhamdulillah sudah memberikan waktunya kepada kami. Ini ngomong-ngomong saya sampai jam berapa ini teh? Sampai jam berapa? Sampai maghrib, oh kayaknya sampai isya. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini, pada hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada sore hari menjelang kita berbuka, kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan tidak kurang satu apapun. Semoga kenikmatan yang Allah berikan kepada kita senantiasa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Salawat salam senantiasa terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. By the way, anyway, baswai jam berapa ini kira-kira? Jam berapa teh? Jam 6? Kurang 7 menit. Mohon maaf Pak pimpinan, biar waktunya pas. Soalnya kalau menceramah udah enak ngomong, kelewat waktunya kadang-kadang gitu. Jadi insya Allah kita 5 menit sebelum selesai, baru mungkin nanti kita santunan. Tak lupa pula para anak yatim semuanya tanpa terkecuali, para karyawan yang tidak saya sebutkan semuanya. Semoga kita semua pada saat ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita bicara puasa Pak Bu, ini sudah nggak asing ya. Puasa itu kita sudah tidak asing lagi. Sebab kenapa setiap tahun kita puasa? Betul Pak? Betul ya, setiap tahun kita puasa. Bahkan mungkin dari masih kecil hingga saat ini kita sudah hampir ketemu dengan bulan puasa. Tapi kenapa sepertinya semakin bulan puasa, semakin tahun semakin kesini, kok kayaknya kita lihat puasa itu seperti momen yang tidak ada istimewanya. Kalau kita lihat dulu zaman saya masih kecil, mungkin yang seumuran dengan saya, alhamdulillah Bapak Ibu, saya baru 20 tahun, tambah lagi dikit.
Dari masih kecil hingga sekarang dulu puasa itu sangat apa? Dulu saya tahu di Bojonggede itu kalau sudah masuk bulan puasa tidak ada boleh yang buka warteg siang hari, nggak ada boleh yang buka bakso siang hari, nggak ada boleh yang jualan makanan siang hari. Berani buka, maka siap-siap bakal taruhannya apa? Bisa jadi dihancurin. Tanya nih, abang kita Bang Edi orang Bojong asli itu. Tapi sekarang lihat Pak, jangankan di Bojong, di Citarum, di sekitar kita, nggak usah nunggu puasa, nggak usah nunggu 2 minggu, 3 minggu, 3 hari dari puasa itu udah banyak warung yang buka siang hari. Itu sudah banyak orang-orang yang di warteg itu yang makan palanya nggak pada ada. Emang kenapa? Yang kelihatan kan? Emang apa? Ditutupin hordeng. Sehingga saya kira kalau kita teliti puasa makin kesini, kayaknya sudah sebuah ibadah yang sakral yang harus kita jaga, yang memang benar kita benar-benar ibadah kepada Allah. Semakin tahun kita lihat semakin berkurang sakralnya daripada puasa. Orang puasa itu ada 4 jenis Pak nih. Ini kira-kira masuk yang mana kita nih? Ya, para karyawan ini. Ada orang yang puasa itu siangnya puasa, malamnya nggak sholat tarawih, betul? Ada yang begitu? Banyak. Ada juga malamnya tarawih, siangnya nggak puasa, lebih banyak. Ada lagi dari sahur dia ikut sahur, alhamdulillah sahur dia ikut, tarawih dia ikut. Siangnya ternyata mapnya berbelok ke arah warteg sehingga dia berbuka. Kalau bahasa anak sekarang bilang mokel ya. Tuh. Ada lagi luar biasa lagi nih. Tarawih kagak, puasa kagak, mokel enggak, emang gak puasa dari pagi kan. Lebaran paling dulu. Lebaran dia datang paling depan, di pojokan nangis paling sempurna. Oh, nangisnya luar biasa. Begitu ditanya sama temennya, kenapa abang menangis? Ingat dosa, oh bukan, cicilan saya belum lunas. Ya, memang apa, aku ditarik dewan lagi besok, begitu ternyata. Tuh, maka puasa ulama membagi jadi 3 panik. Puasa itu terbagi dalam 3 kategori, dijelaskan di beberapa kitab, termasuk di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menerangkan ada 3 karakter bagi orang yang berpuasa. Yang pertama adalah puasanya orang awam. Puasa orang awam adalah puasa yang hanya menahan lapar dan haus saja, serta berhubungan dengan suami istri pada siang hari. Nih orang puasa awam, kalau pagi dia udah mikirin buat padahal masih jauh dan kalau dia udah buka mikirin buat sahur pakai apa kira-kira mah kita besok tuh. Jadi dia puasa hanya menahan lapar dan haus saja, tapi tidak menahan daripada segala yang membatalkan pahala puasa. Ini namanya puasa awam. Mata dibiarkan begitu saja melihat yang bukan haknya, tangan dibiarkan begitu saja mengambil yang bukan haknya, mulut dibiarkan begitu saja membicarakan yang bukan haknya. Itu namanya puasa awam. Ada lagi puasa yang kedua adalah puasa khusus, Bu. Puasa apa yang kedua, Bu? Puasa khusus. Puasa khusus dia tidak lagi memikirkan apa yang dibuka nanti dimakan. Dia tidak memikirkan lagi apa yang disantap untuk sahur, tapi yang dia pikirkan adalah bagaimana puasa ini saya bisa jaga, bagaimana puasa ini menjadi ibadah yang benar-benar bisa nanti ganjarannya saya dapatkan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang puasa khusus tidak lagi mikirin buka dan minum dan segala macam. Yang dia pikirkan adalah bagaimana bisa menjaga dari anggota tubuh, dari panca indera, agar senantiasa dia juga ikut puasa. Kan yang paling repot itu puasa mata, Pak, betul ya. Apalagi kita nih abang-abang dealer ya, abang-abang apa namanya ini karyawan bengkel. Nih, ada yang datang mau servis, perempuan masih muda, cakep, badannya putih bersih. Itu yang berpuasa nih Bang. Nih saya mau nanya nih, orangnya cakep, pakai bajunya juga cakep
Artinya bajunya itu agak sedikit yang kira-kira menampakkan lengan tubuhnya. Ente lagi pada puasa, bagaimana kira-kira tuh? Ayo, gua kagak liatin emang ada depan gua liatin puasa gua. Seperti itu. Tuh, ini mata agak susah kan? Maka salah satu yang membatalkan pahala puasa adalah najis, memandang kepada yang syahwat. Jadi bang, kalau kita ngeliat sekali nggak apa-apa. Tapi yang dilihatin sekali nggak usah dilihatin terus, melotot aja matanya, itu juga sama. Ya kalau sekali, 2 kali, 3 kali, itu nggak boleh. Ya jadi kalau melihat yang begitu sekali, alhamdulillah, alhamdulillah. Udah tutup, jangan begitu lagi, tambahin lagi, sama aja tuh. Jadi kedua, kategori orang yang berpuasa kedua adalah dia menjaga daripada yang bisa membatalkan pahala puasa. Dia bisa menjaga daripada panca indera dia dari segala yang bisa membatalkan pahala puasa. Senantiasa anggota tubuh dia, panca indera dia juga ikut berpuasa. Apakah kita bisa untuk tingkatan kedua ini? Semua orang bisa. Jadi semua orang bisa, tinggal tergantung. Makanya ketiga adalah puasa itu ada yang namanya khusus. Siapa ini? Siapa mereka yang puasanya khusus? Mereka tidak lagi memikirkan yang namanya pembatalan puasa. Makan minum udah biasa buat dia. Mereka tidak memikirkan lagi yang namanya pembatalan pahala puasa, karena seluruh anggota panca indera dia sudah dia jaga hal-hal yang berbau maksiat. Nah yang ketiga, dia lebih menjaga daripada hati dia, jiwa dia, ruh dia dijaga olehnya dalam berpuasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatan ini adalah mereka para wali Allah, mereka para nabi, mereka para ahli shodiqin, orang-orang yang memang dekat dengan Allah. Ini tingkatan orang yang ketiga. Maka kalau seandainya kita masih puasa kita pada tingkatan pertama, ingat satu hadis Rasul. Apa kata Rasul? Kamin shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal 'atus. Nanti banyak satu masa nanti ketika di akhirat, ketika di pengadilan Allah, banyak yang menagih pahala puasa, tapi ternyata kata Rasul apa? Banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan daripada ganjaran pahala puasa, kecuali dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Capek pak kita puasa, betul pak? Kalau sehari 2 hari sih alhamdulillah. Ini kan sebulan, betul bang ya? Kita sebulan puasa dari hari pertama sampai hari terakhir. Itu nahan lapar, nahan haus, nahan mata, segala macam. Ternyata kita berharap pahala puasa kita ada di hadirat Allah. Ternyata kita begitu minta pahala puasa, kita tidak dapat pahala puasa. Kira-kira rugi nggak kita pak? Rugi nggak bu? Ibaratnya gini, kita kerja pas akhir bulan ternyata kerjaan kita nggak dihitung. Kita minta gaji, ternyata kita tidak digaji. Kira-kira gimana? Kecewa nggak? Kecewa karena kita merasa udah bekerja, kita merasa udah ibadah, tapi ternyata begitu kita minta ganjaran dari Allah, ternyata Allah tidak memberikan apa-apa. Apa yang kita dapatkan? Ya tadi sebatas lapar dan haus saja. Jam berapa udah ini? Tak baca kelewat. Masih aman? Masih aman? Jam berapa? Jam 6 tepat? Ya, 5 menit lagi. Karena waktu betul kalau nggak salah jam 6 lewat 13. Apa berapa? 13? Lewat 13. Baik. Tuh ya. Jadi tuh 3 kategori ini harus, karena ibadah puasa bukan ibadah sembarangan Bapak Ibu jamaah sekalian. Ibadah puasa itu adalah bukan bentuk ibadah, tapi bentuk penghormatan seorang hamba kepada Tuhannya, bentuk penghormatan seorang abid kepada Allah, bentuk seorang ciptaannya kepada sang Khaliknya. Yaitu cara menghormatinya adalah dengan berpuasa. Bapak Ibu, kalau kita bicara sedekah, jelas sedekah itu satu
dikali 100 jadi 700. Ibadah haji umroh yang diterima luar biasa ganjaran pahalanya. Ibadah orang yang pernah sakit maka ganjaran adalah surga. Ibadah sedekah jelas dilipat gandakannya. Ibadah sholat juga jelas. Tapi ibadah puasa tidak ada gambaran yang detail. Ibadah puasa tidak ada gambaran sekian nggak ada bu, nggak ada pak. Coba cari Al-Quran, coba cari hadisnya. Tidak ada. Allah dan Rasul mengatakan bahwa ibadah puasa di bulan Ramadan, orang yang puasa di bulan Ramadan akan mendapatkan pahala sebesar ini. Itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena yang puasa pak itu yang balas, yang ngasih ganjaran pahala adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa kita beda-beda paling. Bahas beli puasanya beda dengan bapak-bapak yang lain, yang abang-abang bengkel, yang satu dengan yang lain. Beda pahalanya, beda ganjarannya. Kalau dia semakin serius puasa, ganjaran tentu lebih tinggi. Tapi kalau dia puasanya juga nggak makin serius, juga tentu makin rendah. Saya dengan semua kita ini satu dengan yang satu, ini ganjaran ibadah puasa ini nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Sebab kenapa? Sebab orang puasa itu nggak ada yang tahu kalau dia lagi puasa kecuali dirinya sama Tuhannya, kecuali dirinya dengan Sang Khalik. Dan habis jamin juga orang yang puasa itu sering bermudah, betul pak ya? Dikit-dikit bermudah, apa yang bermudah pak? Gue lagi puasa, gak bisa. Nggak ada jaminan orang yang berludah, pekerja bengkel yang sering berludah terus, itu nggak ada jaminan kalau dia lagi puasa. Bisa jadi dia mau bohong-bohongan, bisa jadi kan? Ada juga orang yang udah lemas, apa lu puasa? Nggak, belum tentu juga. Nggak ada yang tahu. Karena yang tahu cuma dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya wajar kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, Allah mengatakan as-saumu li wa ana azibihi. Puasa itu adalah untukku dan aku pula yang akan memberikan ganjaran pahala daripada orang yang berpuasa. Jadi pahala orang yang berpuasa langsung Allah yang ngasih, dan setiap orang itu berbeda. Maka mudah-mudahan puasa kita tahun ini puasa yang lebih spesial dari puasa-puasa tahun sebelum dan sebelumnya. Sebagai penutup, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ini menjadi dalil utama dalam kita berpuasa. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi inti puasa adalah membentuk manusia menjadi manusia yang bertakwa. Dan yang dipanggil oleh Allah yang berpuasa bukan orang Islam. Lalu siapa? Tapi yang Allah panggil adalah ya ayyuhalladzina amanu, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab banyak orang yang berkatakan Islam tapi ternyata dia tidak puasa. Banyak orang yang berkatakan Islam ternyata orang dewasa kalah puasa dengan anak SD. Kenapa? Pada mokel siang hari tuh, ya. Tuh, makanya Allah panggil adalah amanu, orang yang beriman. Dan luar biasa lagi, Allah tutup ini ayat dengan kalimat la'allakum tattaqun, agar senantiasa puasa itu bisa membentuk orang menjadi yang bertakwa. Bagaimana orang bisa menjadi takwa setelah daripada puasa di bulan Ramadan? Syarat mutlak dan syarat utama adalah mereka banyak ibadah di bulan suci Ramadan. Mereka menguatkan ibadah bulan suci Ramadan. Mereka harus puasa di bulan suci Ramadan.
dan senantiasa harus peka terhadap lingkungan. Alhamdulillah dalam desko ini ternyata juga punya jiwa sosial, punya kepekaan terhadap anak-anak yatim dengan menyantuni anak yatim. Salah satu bentuk takwa adalah mereka yang punya jiwa sosial, yang bisa dan senantiasa memberikan santunan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di puasa tahun ini. Sebab Pak Ibu, tidak ada jaminan tahun depan kita masih hidup atau tidak. Tidak ada jaminan buat kita masih bisa puasa atau tidak. Bahkan tidak ada jaminan esok atau lusa atau lebaran kita masih ada. Maka mudah-mudahan manfaatkan waktu yang menjelang daripada Idul Fitri. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kami. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi